Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas perancangan sistem informasi mengenai penjualan kue berbasis web. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Alfian Nugroho dengan NIM 19211170. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 19211157. Dan saya Zaidan Syawal Aksan dengan NIM 19211237. Dengan saya Muhammad Boy Saputro dengan NIM 19210864. Saya Fernando Lucia dengan NIM 19211200. Selanjutnya ada latar belakang. Semakin berkembangnya selera masyarakat sebagai salah satu bagian dari kebutuhan, kue juga kini menjadi tren terbaru. Umumnya cara pemasaran dan penjualan produknya masih dilakukan secara konvensional. Penjualan yang dilakukan hanya sebatas pada toko yang mereka miliki. Dampak dari penjualan seperti ini adalah produk yang dijual terbatas pada pelanggan tertentu saja. Selain itu, kurang tersedianya waktu pelanggan untuk datang melihat produk baru yang disediakan. Perkembangan teknologi di bidang informasi mendorong setiap perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi ini pun telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha dan juga meningkatkan kegiatan pemasaran. Dengan adanya peluang penggunaan teknologi informasi, khususnya internet untuk pelaku bisnis penjualan kue, maka diperlukan sebuah dukungan sistem atau aplikasi yang nantinya dapat mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami tertarik untuk mengusulkan sebuah sistem informasi penjualan kue berbasis web. Lanjut. Ya, selanjutnya ada deskripsi produk. Yang pertama itu ada data pelanggan, ada data produknya sendiri, ada transaksi penjualan, transaksi pembelian, proses pengiriman, jumlah pelanggan, laporan penjualan. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas usaha. Yang kedua, mempermudah dalam mengolah produk. Yang ketiga, mempermudah melihat dan membuat laporan penjualan. Selanjutnya, keuntungan dari sisi pelanggan. Mempermudah melihat informasi produk, mempermudah melakukan pembelian kue, mempermudah konsumen meningkatkan efisiensi waktu saat konsumen menunggu selama transaksi. Selanjutnya, yang akan dibacakan oleh Zaidan. Kami persilakan. 2.1 Analis sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan dalam pembuatan ini adalah pelanggan mengunjungi website, kemudian melihat informasi produk di web. Pelanggan juga bisa melakukan pemesanan terhadap kue ulang tahun yang tersedia di web tersebut. Namun sebelum melanjutkan pembayaran, pengunjung harus mengisi informasi diri untuk mendaftarkan diri menjadi member di toko kami. Nanti pelanggan akan mendapatkan username dan password untuk melakukan check out produk yang ada di daftar keranjang. Next. Analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem penjualan MyCake ini penjualan dimulai dari pengunjung melihat website, lalu mendaftarkan diri sebagai member. Kebutuhan sistem administrator. 1. Untuk memberikan layanan menampilkan produk-produk terbaru. 2. Menyediakan layanan transaksi penjualan. 3. Memberikan laporan transaksi penjualan. 4. Memberikan informasi tentang produk-produk yang ada. Next. Selanjutnya ada ERD, LRS. Pertama, ada customer. Ada ID customer, nomor HP, alamat customer. Ada produk, nama produk, harga produk, ID produk, stok produk. Terus ada admin, dashboard, kategori, produk, pesanan, review pelanggan, ID admin. Ada pengiriman,
ID pengirim, nama customer, alamat customer, nomor HP customer, dan catatan. Dan yang terakhir transaksi. ID transaksi, nama produk, alamat pengirim, nama customer, total pembayaran, metode pembayaran. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Fernando Elosia. Perencanaan secara global. Nomor 1 itu ada deskriptif aktivitas pengujian. Memilih yang pertama itu analisa dan desain sistem. Jumlah waktunya 9 hari, estimasi biayanya 3.500.000. Lalu ada nomor 2 desain aplikasi, jumlah waktunya ada 7 hari, estimasi biayanya 2.100. Nomor 3 itu ada pembuatan program, estimasinya itu 5 hari, dan estimasi biayanya itu 32 juta. Yang keempat ada testing program, jumlah waktunya itu 5 hari, estimasi biayanya itu 1.500.000. Yang kelima ada instalasi program, jumlah waktunya 2 hari, estimasi biayanya 1.600.000. Yang keenam ada training user atau SDM, jumlah waktunya 2 hari, estimasi biayanya 900.000. Yang ketujuh dokumentasi, waktunya itu 5 hari, biayanya itu 5 juta. Yang kedelapan maintenance, waktunya 20 hari, estimasi biayanya itu 2 juta. Ada lagi infrastruktur, waktunya itu 11 hari, estimasi biayanya itu 25.300.000. Dan yang terakhir itu ada administrasi, waktunya itu 80 hari, estimasi biayanya itu 6 juta. Jadi total keseluruhannya itu ada 80 juta. Next. Nah, di sini ada aktivitas pengujian. Yang pertama itu memilih Novbar Home. Lalu kondisi pengujiannya itu mengklik Home. Hasil yang diharapkannya itu tampilan halaman Home. Dan kesimpulannya itu berhasil. Lalu yang kedua ada form daftar akun. Kondisi pengujian itu membuat username, password, email nama lengkap, alamat, kemudian user mengklik tombol daftar jika pada kolom nomor HP user tidak menggunakan numerik. Jika pada kolom email, user tidak menggunakan email yang valid. Terus hasil yang diharapkan itu terdaftar dalam data masuk ke dalam database, muncul notifikasi kesalahan, lalu ada muncul notifikasi jika email file must contain a valid email address. Kesimpulan itu berhasil. Lalu ada form login. Jika username dan password tidak diisi, kemudian user mengklik tombol login. Yang kedua, jika username yang dimasukkan salah. Yang ketiga, jika password yang dimasukkan salah. Hasil yang diharapkan itu munculnya notifikasi kesalahan please fill out the field. Yang kedua, muncul pesan kesalahan user tidak terdaftar. Yang ketiga, muncul pesan password yang salah. Kesimpulannya berhasil. Lalu di sini ada tambah kategori produk. Kondisi pengujian itu masukkan nama kategori produk yang ingin ditambahkan. Lalu hasil yang diharapkan itu muncul pemberitahuan berhasil. Kesimpulannya berhasil. Lalu ada tambah produk, ada hapus produk, mencari produk. Next. Nah, di sini ada tampilan halaman utamanya. Lalu selanjutnya ada halaman utama. Jadi di halaman utama ini ada 3 akses pengguna yang dibolehkan. Yang pertama ada pengunjung, kedua ada member, ketiga ada admin. Pengunjung sendiri hanya dapat melihat website tanpa bisa untuk melakukan transaksi. Lalu kedua ada member. Ketika member ingin membeli produk, maka member tersebut harus memilih dahulu produk yang ingin dibeli. Apa misalnya produk di sini yang akan dibeli misalnya Barbie, maka produk ini ketika diklik nanti akan masuk ke halaman keranjang. Lanjut. Nah, ini untuk halaman keranjangnya misalnya dipilih produk
kue Barbie. Lanjut. Nah, setelah dipesan barang itu, kita akan check out barang itu. Setelah check out, kita akan balik ke halaman login ya. Nah, setelah login tersebut, baru kita ke tampilan utama. Lanjut. Setelah login, kalau kalian belum mempunyai akun, kalian bisa buat akun terlebih dahulu. Yang pertama tuh disuruh buat username, password, nama lengkap, nomor HP, email, dan alamat. Next. Selanjutnya ini adalah halaman order yang sebagai customer. Setelah kalian masuk, kalian bisa melihat dashboard nomor antrian sebagai customer. Milih-milih satu kue, harga, transfer bank, status, dan seterusnya. Next. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oleh Nando. Halaman dashboard customer. Nah, di sini ada halaman dashboard customer di mana kita bisa melihat orderan yang masuk, lalu orderan yang dalam proses, ada juga bisa melihat pembayaran, lalu bisa melihat review. Next. Nah, di sini ada dashboardnya, ada kategori penjualan, lalu bisa melihat pelanggan baru, ada orderan baru bisa dilihat, terus pembayaran menunggu konfirmasi, terus bisa melihat juga produk-produk baru di sini. Next. Halaman produk admin. Nah, di sini kita bisa melihat, Baik, selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Putra. baik. Di sini dengan halaman produk admin akan ditampilkan produk-produk kue yang ada di halaman admin ini yang ada di dashboard. Lalu selanjutnya ada halaman pesanan admin. Di sini akan dikelola order serta dari nama-nama customer yang ada yang telah mengorder dari tanggal-tanggal, jumlah item, jumlah harga, dan status mereka. Lalu yang terakhir yaitu data produk. Di sini akan ditampilkan dari nomor produknya, tanggal produk, item, harga, metode pembayaran, dan status. Baik, untuk di halaman produk admin, di sini akan ditampilkan produk-produk yang akan tersedia, mulai dari kue-kue, dan juga pesanan yang tersedia, serta harga-harga, serta deskripsi yang ada. Lalu selanjutnya akan ke halaman pesanan admin. Di pesanan admin ini akan ditampilkan pesanan-pesanan dari customer setelah member yang dan dan juga tanggal-tanggal, jumlah item, jumlah harganya, dan statusnya. Lalu selanjutnya akan ditampilkan ke halaman detail pesanan admin. Di orderan di detail pesanan admin akan ditampilkan order, data-data produk yang berisikan nomor,
nomor produknya, lalu tanggal produk, item, harga, metode pembayaran, dan status. Dan ke data penerimanya akan ditampilkan username, nomor handphone, alamat, dan catatan, serta barang dalam pesanan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.